Ini adalah kamera CCTV dari Synology. Bukannya Synology itu produsen NAS dan storage? Benar, ini adalah Synology yang sama dengan yang produknya udah beberapa kali kita pernah bahas. Ya, spesialisasi mereka memang adanya di NAS atau Network Attached Storage, tapi bukan berarti cuma itu aja produk mereka. Di tahun 2023, mereka menghadirkan kamera CCTV atau lebih tepatnya kamera surveillance seri 500. Ini adalah jajaran kamera surveillance dengan resolusi video di atas QHD. Punya night vision, infrared hingga jarak 30 meter dan dia punya fitur deteksi dengan dukungan AI. Nah, kamera seri 500 ini tentunya bisa digunakan bersama dengan Synology NAS dan beberapa produk Synology lain untuk membentuk solusi end-to-end yang mudah untuk digunakan. Semudah apa penggunaannya? Mari kita bahas dalam video ini. Nah, kalau untuk produk kamera surveillance, dua kamera dari seri 500 ini memang merupakan kamera surveillance perdana pertama kali dari brand asal Taiwan ini, Synology. Tapi kalau untuk sistem pendukung surveillance, udah tahu kan kalau Synology NAS itu bisa berfungsi sebagai Network Video Recorder atau NVR ya. Dan Video Management System atau VMS untuk berbagai kamera CCTV atau surveillance. Ya, fitur surveillance station ini udah pernah kami bahas sebelumnya, tapi dalam bentuk artikel. Selain itu, Synology juga menawarkan NAS Deep Learning NVR Series yang hadir dengan kemampuan Deep Video Analytics berbasis AI. Ini bisa digunakan untuk berbagai kamera surveillance dari berbagai merek selama dia sudah mendukung protokol ONVIF. Nah, dengan hadirnya kamera BC500 dan TC500 ini, Synology jadi punya tawaran lengkap untuk surveillance. Mulai dari kamera sampai sistem pendukung di belakangnya, termasuk video wall dan cloud juga. Solusi end-to-end seperti ini atau solusi lengkap seperti ini umumnya akan memudahkan untuk yang tidak ingin repot harus berurusan dengan beberapa merek berbeda untuk menyusun sistem surveillance yang mumpuni. Oke, sekarang mari kita bahas langsung dua kamera dari Synology ini, BC500 dan TC500. BC500 adalah kamera tipe bullet yang disiapkan untuk penggunaan di luar ruangan. Sementara TC500 menggunakan form factor turret, cocok untuk di dalam ruangan. Spesifikasi yang diusung keduanya terbilang mirip, sensornya sama-sama 5 megapiksel, lensanya f1.8, field of view-nya 110 derajat, sudah support HDR, resolusi video sampai dengan 2880 x 1620 piksel di 30 fps. Wah, tinggi nih. Untuk mainstreamnya ini ya, dan sampai dengan 1920 x 1080 piksel 15 fps untuk substream. Video kompresinya bisa H264, bisa H265. Jarak deteksinya sampai dengan 60 meter. Jarak observasinya sampai dengan 24 meter. Night visionnya ada, dia pakai infrared sampai dengan 30 meter. Di sini juga udah ada mikrofon built-in dan ada slot untuk micro SD. Dan dia juga sudah mendukung Power over Ethernet atau PoE, di mana powernya itu dialirkan via kabel jaringan. Lalu dia punya sertifikasi IP67, jadi kehujanan doang mah nggak masalah ya. Debu-debu juga aman. Tersegel dia. Terkait fitur AI, terdapat kemampuan deteksi untuk manusia, kendaraan, kerumunan orang, serta loitering detection atau deteksi untuk orang yang nggak bergerak. Iya, itu yang nongkrong-nongkrong atau diem-diem kayak orang lagi ngincer apa gitu ya. Dan kemudian ada juga intrusion detection alias deteksi untuk orang yang masuk ke suatu area tertentu. Kemampuan seperti ini untuk surveillance berbasis sistem dari Synology sebelumnya hanya tersedia di NAS khusus DVA alias NAS Deep Learning NVR Series ya. Tapi dengan tersedia fitur-fitur detection tadi di kameranya, kita jadi bisa menggunakan Synology NAS biasa dengan surveillance station untuk merasakan kemampuan berbasis AI tadi. Tentunya tidak semua kemampuan AI di NAS khusus DVA itu disertakan di BC500 dan TC500 ini ya. Ada kemampuan seperti pengenalan wajah, pengenalan plat nomor kendaraan, serta penghitungan manusia dan kendaraan yang tetap hanya tersedia di NAS khusus DVA aja. Oke, sekarang kita coba kemampuan dari kedua Synology kamera ini. Nah, untuk mencoba kamera-kamera ini, kita menggunakan Synology NAS DS923 Plus. Ini NAS-nya cukup umum ya. Ini adalah NAS 4B berkemampuan tinggi yang bisa diperluas kapasitasnya dengan expansion unit, sehingga total bisa mendukung 9 disk drive. Bisa untuk drive 3,5 inci atau 2,5 inci. Ada juga 2 slot untuk SSD M.2. SSD ini bisa digunakan sebagai cache maupun sebagai storage juga. NAS ini menggunakan CPU AMD Ryzen R1600 dual core
dengan clock speed sampai dengan 3,1 GHz. Secara standar, NAS ini dilengkapi dengan RAM ECC 4 GB yang masih bisa ditingkatkan hingga 32 GB kalau dibutuhkan. Tapi jangan minta kita ngetes NAS ini untuk main game, bukan itu tujuannya. Oke, lanjut. Sementara untuk konektivitas ke jaringan, NAS ini dilengkapi dengan 2 port Gigabit Ethernet. Untuk storage, kami menggunakan hard disk drive dari Synology juga di dalam NAS ini. Tipenya adalah HAT5300. Ini adalah hard disk kelas Enterprise atau Enterprise Series yang memang dirancang untuk bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi cocok untuk digunakan sebagai hard disk untuk surveillance. Ya, jadi kami menggunakan 2 hard disk HAT5300 4 TB yang dipasang ke DS923 Plus untuk pengujian kali ini. Setelah setup awal NAS, kami langsung menginstal Surveillance Station. Secara standar, DS923 Plus disertai dengan 2 lisensi surveillance kamera. Kalau butuh lebih dari itu, kita harus beli lisensi tambahan dari Synology. Tapi untuk penggunaan Synology kamera, lisensinya sudah disertakan di kameranya. Jadi, kita tidak akan menghabiskan lisensi yang disertakan oleh NAS-nya. Jadi kalau mau nambah tapi nggak harus beli lisensi, ya udah nambah pakai kamera-kamera dari Synology aja. Datang dengan lisensi kan dia. Ya kalau toh memang kalian punya yang lama mau pakai lisensi bisa juga selama udah pakai OnVIF ya. Nah dari surveillance station kami bisa langsung mendeteksi BC500 dan TC500 yang sudah dihubungkan ke jaringan lokal. Jadi kita bisa langsung melakukan pemantauan live view kedua kamera yang kami coba ini dari VMS yang tadi. Kita tentunya juga bisa melakukan pengaturan dari surveillance untuk perekaman dari kamera. Terkait perekaman, karena ini di dalam Synology NAS, jadi fitur-fitur umum untuk Synology NAS juga bisa kita dapatkan, termasuk backup otomatis ke Synology NAS yang lain, backup ke cloud, dan sebagainya. Nah, bagaimana kualitas video hasil rekaman dari BC500 dan TC500? Bisa langsung dicek di video berikut ini ya. Ya, secara umum karena resolusi video terbilang relatif tinggi, detail di video bisa terlihat dengan baik. Kalau misalnya butuh fine tuning untuk tampilan video, ada juga fitur image adjustment yang disediakan oleh Synology. Jadi hasilnya bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu bagaimana dengan kemampuan deteksi dari Synology kamera ini? Apakah bisa berfungsi dengan baik? Nah, kita coba pengujian di luar ruangan. Pertama, untuk human and vehicle detection. Di sini kamera bisa mendeteksi dengan baik gerakan manusia yang masuk ke area pemantauan. Sementara untuk vehicle ini sayangnya nggak berfungsi untuk motor ya. Saat kami coba dengan mobil, hasilnya ya deteksi berfungsi dengan baik. Mobil yang masuk ke area pemantauan bisa dideteksi dengan cepat. Lalu untuk crowd dan loitering, ini merupakan fitur deteksi lanjutan dari human detection. Jadi kita bisa secara spesifik mengatur deteksi untuk kerumunan lebih dari beberapa orang yang angkanya kita bisa atur ya. Jadi saat terdeteksi sejumlah orang yang melebihi angka tersebut saling berdekatan satu sama yang lain di dalam area pemantauan, si kameranya bisa langsung mendeteksi dan melaporkannya ke kita. Demikian juga untuk loitering, kalau ada orang yang dianggap diam terlalu lama di satu tempat atau di satu area, kamera juga akan dengan cepat mendeteksinya. Sementara untuk intrusion, nah di sini kita bisa mengatur di area mana deteksi akan dilakukan. Ini tentunya butuh percobaan dulu ya, agar area deteksi benar dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Saat ada orang keluar atau masuk dari area tersebut, kamera juga akan mendeteksinya. Menurut kami, intrusion detection ini bekerja dengan cukup baik. Nah, ada juga fitur instant search. Ini bisa diakses dari live view Synology kamera dari surveillance stationnya. Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian secara cepat untuk deteksi-deteksi yang dilakukan oleh kamera. Sangat memudahkan karena kita tidak harus masuk dan mencari secara manual dari menu recording. Nah, terkait akses ke Synology kamera yang terhubung ke Synology NAS, tentunya kita nggak cuma bisa mengakses dari dalam jaringan lokal aja. Kita bisa mengakses kamera dari jauh selama ada koneksi internet. Untuk di PC desktop atau di laptop, kita bisa akses Surveillance Station dari browser melalui fitur Quick Connect. Sementara untuk smartphone atau tablet, kita bisa pakai aplikasi DS Cam yang tersedia di Play Store dan di App Store juga.
Jadi untuk akses ke Synology kamera termasuk akses dari jarak jauh terbilang tetap mudah dilakukan. Kita juga tetap bisa mendapatkan akses ke rekaman video dari kamera-kamera tersebut yang tersimpan di NAS tentunya. Jadi kalau mau ngecek apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, itu bisa. Dari HP juga bisa, nggak ada masalah ya. Nah untuk fitur-fitur lainnya, Synology juga melengkapi BC500 dan TC500 ini dengan beberapa fitur yang memudahkan penggunaan kamera-kamera ini dalam skala besar. Misalnya untuk penggunaan di kantor atau di gedung yang tentu saja butuh penggunaan banyak kamera ya. Ada fitur di mana Synology kamera bisa menyimpan dulu rekaman video ke micro SD yang terpasang saat koneksi ke surveillance stationnya terganggu. Setelah koneksi kembali normal, kamera akan mengirim video yang disimpan tadi dari micro SD ke NAS-nya. Ini membuat kita tidak akan kehilangan rekaman video kalau terjadi gangguan di jaringan. Selain itu ada juga fitur untuk melakukan update firmware Synology kamera dari surveillance center. Ini termasuk juga fitur penjadwalan update. Jadi selain memudahkan update, dia juga bisa mengatur kapan kamera tertentu akan diupdate. Jadi intinya kita bisa menghindarkan supaya nggak kamera-kamera itu ke-update-nya barengan. Ya kan berarti mati semua pemantauannya pada saat semua kamera diupdate berbarengan ya. Jadi bisa dipilih mana kamera yang mau diupdate dulu dan kapan itu diupdate-nya. Nah untuk harga bisa cek di dalam deskripsi ya. Sementara untuk garansi, kedua tipe kamera ini dilindungi oleh garansi selama 3 tahun. Ya, kedua kamera ini BC500 dan TC500 punya karakter yang terbilang sangat mirip. Jadi kami tidak membuat kesimpulan terpisah untuk kedua kamera ini ya. Nah kita masuk dulu ke hal yang perlu diperhatikan. Saat ini varian Synology kamera yang tersedia terbilang terbatas. Untuk deployment end-to-end dari satu ekosistem masih belum tersedia kamera dengan kemampuan khusus seperti pan and tilt atau yang pakai optical zoom atau varian lensa khusus seperti fisheye yang bisa lebar, itu masih belum ada. Tapi varian bullet dan turret ini memang seharusnya jadi yang paling umum dan paling banyak digunakan. Jadi seharusnya ini udah mencukupi lah ya. Kemudian untuk penggunaan fitur-fitur secara maksimalnya memang ini terbatas dalam ekosistem Synology. Lalu untuk harga sekilas mungkin akan terasa tinggi, tapi untuk yang memang butuh apa yang ditawarkan kedua kamera ini harusnya nggak terasa mahal. Dan build-nya juga kalau dipegang, wah kerasa banget sih, ini memang berkelas. Apalagi kan tadi garansinya 3 tahun ya. Nah dari hal yang kami sukai, yang jelas integrasinya sangat mudah ke surveillance station di Synology NAS. Jadi untuk yang memang udah pakai Synology NAS, kita bisa dapat sistem surveillance yang mumpuni tanpa harus nambahin banyak. Ya cuma nambahin kameranya aja, beres. Lalu fitur AI terintegrasi di kamera terbilang banyak di sini dengan kemampuan deteksi yang terbilang baik. Bahkan ini bukan motion detection biasa aja. Ada crowd detection, loitering detection, dan intrusion detection. Lengkap lah di sini. Instant search ini sangat memudahkan kalau kita nyari rekaman video. Ini biasanya suka bikin frustasi ya. Lalu sensor 5 megapiksel ini menghasilkan video dengan resolusi di atas QHD. Membuat video yang ditangkap ini menawarkan detail yang terbilang tinggi. Lalu punya night vision, walaupun bukan yang terbilang luar biasa, tapi bisa menghasilkan tampilan video yang sudah mencukupi banget untuk surveillance. Masih punya slot microSD untuk rekaman sementara saat ada gangguan ke akses ke Synology NAS-nya. Jadi kita nggak akan kehilangan video ya. Kemudian karena terintegrasi ke Synology NAS, fitur-fitur di NAS yang tadi itu juga bisa kita manfaatkan, termasuk akses dari jarak jauh, backup ke cloud, dan lain sebagainya. Selain itu, user interface surveillance station untuk pusat kontrol Synology kamera ini terasa modern, mudah untuk digunakan. Ya ini agak beda dengan yang lain jadinya ya. Mungkin karena memang Synology terkenal sebagai NAS yang sistem pengendaliannya gampang ya, UI-nya gampang. Kemudian yang dua ini udah dilindungi dengan IP67. Jadi tahan debu, tahan air. Sebetulnya tahan tenggelam ke dalam air, tapi ya bukan untuk jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau cuma kehujanan doang aman. Lalu akses pemantauan dari mana saja terbilang gampang. Garansinya juga panjang, 3 tahun. Ya, nah pertanyaannya, untuk siapa sih sebenarnya Synology kamera ini? Tentunya ini cocok untuk yang sudah punya NAS dari Synology dan ingin mengupgrade sistem surveillance tua atau malah baru ingin masang sistem surveillance atau CCTV. Kemudahannya diintegrasikan ke dalam sistem berbasis Synology NAS yang udah berjalan itu bisa dikatakan akan sangat mempermudah deployment kamera ini. Bahkan untuk jumlah kamera yang banyak sekalipun nggak ada masalah. Sementara itu untuk yang belum menggunakan Synology NAS, kalau mau pakai surveillance end-to-end yang terbilang modern atau sistem paket solusi yang lengkap yang modern dengan fitur yang banyak, solusi yang lengkap, rasanya solusi dari Synology ini juga sangat layak untuk dipertimbangkan. Nah, melihat fitur Synology kamera serta fitur-fitur Synology NAS secara umum, kamera ini akan cocok digunakan di perkantoran, gedung pergudangan, taman, lahan parkir, dan lain sebagainya yang membutuhkan penggunaan kamera surveillance dalam jumlah masif. Lalu untuk UMKM dan pengguna rumahan, ini juga cocok banget sebetulnya. Karena tadi ya,
UI-nya mudah untuk dikendalikan dan udah canggih juga. Kita bisa ngatur banyak setting dan banyak jenis pemantauan dengan kecanggihannya dia. Pada akhirnya kami harus ucapkan selamat datang kepada Synology Camera. Terima kasih sudah melengkapi sistem surveillance yang ada. Ini sangat menarik sekali di mana Synology nyediain NAS-nya dulu yang siap untuk menyimpan data dengan segala macam fitur-fiturnya dan kemudahan-kemudahan pakainya, baru kemudian menghadirkan kameranya. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi tipe-tipe kamera yang dihadirkan oleh Synology. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.